Ini masuk ya bulan Desember, minggu pertama seri khotbah yang baru. Kita akan masuk seri khotbah yang sekali lagi luar biasa. Pemulihan datang. Apa saudara temanya? Pemulihan datang. Artinya Tuhan rindu yang mendatangkan pemulihan di dalam seluruh kehidupan kita. Seluruh kehidupan saudara, saya, pemulihan datang untuk gereja yang Tuhan percayakan. Biar bulan Desember ini ya bulan penuh dengan pemulihan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tema sesi ke-1, Allah Sang Pemulih, saudara. Karena Tuhan kita memang Sang Pemulih, Dia Sang Juru Selamat, Dia yang mendatangkan pemulihan. Saya percaya ini seri khotbah akan mendatangkan anugerah besar, akan mendatangkan pemulihan bagi setiap kita. Bulan ini adalah bulan pemulihan. Ucapan bersama-sama, bulan ini adalah bulan apa? Pemulihan. Bulan ini adalah bulan pemulihan bagi saya, bagi kita, bagi gereja yang Tuhan percayakan ini, bagi semuanya, saudara. Ya, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Saudara imani ya akan ada pemulihan dalam setiap ya aspek kehidupan kita. Ada pemulihan untuk kesehatan bagi saudara yang sakit. Saudara imani ada pemulihan biarpun sakitnya sudah lama, sakit keturunan, sakitnya sudah sangat parah. Sekali lagi Tuhan adalah Sang Pembuat pemulihan. Akan ada pemulihan kesehatan saudara. Biarlah Tuhan berikan kesembuhan, biarlah Tuhan berikan kesehatan yang prima. Kesehatannya dipulihkan. Kesehatannya apa saudara? Dipulihkan saudara. Ya, saudara yang mengalami pergumulan masalah rumah tangga, ya mungkin sudah sekian lama, mungkin sudah seperti parah sekali, tapi iman, tangkap iman. Dengan iman saudara, firman Tuhan sedang berkata, bulan ini bulan pemulihan bagi rumah tangga saudara, bagi pernikahan saudara, hubungan suami istri, hubungan persaudaraan, hubungan orang tua dan anak. Biar Tuhan berikan pemulihan dalam rumah tangga kita. Ada pemulihan untuk studi, untuk pekerjaan saudara yang sedang mengalami pergumulan untuk studi saudara. Ya sekian lama pergumulan studi, ini bulan biarlah saudara mengalami pemulihan dalam studi saudara, pemulihan dalam pekerjaan saudara, pemulihan dalam keuangan saudara yang mengalami banyak pergumulan, masalah keuangan sampai terjerat utang, sampai berat sekali. Sekali lagi saudara, ada rema dari Tuhan. Inilah bulan pemulihan. Tepuk tangannya yang sangat meriah saudara. Sajak kita berani tangkap sungguh-sungguh saudara. Karena ya salah satu berkat yang luar biasa yang selalu saya ulang-ulang, yang selalu saya bersyukur pada Tuhan adalah setiap firman yang Tuhan berikan di gereja kita sifatnya rema. Baik itu tema tahunan, rema. Bagi yang bisa ya percaya, bisa tangkap, bisa imani dan taati tuntunan Tuhan saudara. Hidup dalam tuntunan sungguh-sungguh, ya semua dosa ditinggalkan. Saya jamin pasti saudara mengalami kebenaran firman Tuhan. Firman ya dan amin. Pemulihan untuk kelompok saya, ya pemulihan untuk pelayanan, pemulihan untuk apapun saudara. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Desember juga bulan Natal. Natal itu cerita pemulihan saudara. Sedang ada pemulihan. Kalau saudara perhatikan saudara, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu selisihnya sekitar 400 tahun. 400 tahun itu disebut yaitu waktu kegelapan saudara. Tapi waktu Natal datang itulah saatnya pemulihan. Kalau selama 40 tahun nggak ada pewahyuan lagi, nggak ada karya Tuhan secara khusus lagi. Tapi saat Natal lah ya juru selamat datang, Mesias dilahirkan. Maka saat itulah pemulihan, ada pewahyuan, ada kasih karunia, ada anugerah dengan sesuatu sedang terjadi. Tangkap saudara, ini waktunya pemulihan luar biasa. Natal saudara juga saatnya pemulihan saudara. Dan Allah kita adalah Allah Sang Pemulih. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
sakit ringan, sakit sedang, sakit berat, sakit parah, saudara, sudah tidak ada harapan lagi. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Masalah rumah tangga separah apapun, sekali lagi, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, kalian pergumulan, studi, pekerjaan, keuangan, seberat apapun, sehancur apapun, tangkap sekali lagi, Sang Pemulih. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kelompok pelayanan, separah apapun juga sama. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan sebelah saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan kanan kiri saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Inilah bulan pemulihan yang ingin Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Amin. Ya, namun kalau Tuhan memulihkan saudara, ya selalu dimulai dari yang di dalam, baru setelah itu yang di luar. Misalnya lah, saudara butuh kesembuhan ilahi, saudara. Untuk sembuhkan kesembuhan ilahi, biasanya ya dari yang di dalam dulu. Kalau dalam hatinya penuh dengan kepahitan, dalam hatinya penuh dengan ketakutan, dalam hatinya goncang terus, saudara, ya itu sulit sekali untuk bisa dipulihkan kesehatannya. Dalamnya dipulihkan dulu, saudara. Kalau dalamnya sudah dipulihkan, hatinya sudah dipulihkan, ada ketenangan, ada iman, ada damai sejahtera, ada sukacita ilahi, maka Tuhan akan pulihkan kesehatan dan mendatangkan kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Hati yang gembira menjadi obat yang manjur. Amin, saudara. Semuanya dalam rumah tangga juga sama. Kalau ada sakit hati, saudara, ada kepahitan hati, sama. Untuk pemulihan rumah tangga, hatinya harus dipulihkan dulu. Mulai ada pengampunan, mulai ada kasih, saudara. Setelah dalamnya dipulihkan, ada pengampunan dalam hatinya, ada lapang hati dalam hatinya, saudara, ada kasih agape dalam hatinya, maka rumah tangganya sangat mudah sekali terima pemulihan yang daripada Tuhan. Dalam segala hal, dalam studi, dalam pekerjaan, dipulihkan hatinya dulu, saudara. Kalau hatinya malas, kerja aja malas, saudara, nggak ada ya perjuangan sama sekali, saudara, hatinya tidak jujur, ya sulit sekali akan mengalami pemulihan. Tapi kalau yang di dalam dipulihkan, saudara, sungguh-sungguh, saudara, punya iman pada Tuhan, sungguh-sungguh, saudara, hatinya menyala, saudara, sungguh-sungguh hatinya tekun, saudara, hatinya dibangkitkan, maka dia akan bergerak dalam tuntunan Tuhan. Maka sekali lagi juga sama, ya, pekerjaannya dipulihkan, keuangannya dipulihkan, masa depannya dipulihkan. Dalam segala hal, Komsel juga sama, hatinya dipulihkan dulu, punya iman. Komselku bisa dipulihkan, komselku bisa dibangkitkan, komselku bisa digerakkan, komselku bisa bertumbuh, komselku bisa berlipat ganda. Lalu mulai didoakan, mulai berjuang, maka akan mengalami. Dimulainya di dalam. Setiap saudara mulai buka hati di hadapan Tuhan, percaya, ya Tuhan sedang janji pemulihan terjadi. Tapi yang dipulihkan pertama adalah hatimu. Hati kita lebih dulu dipulihkan. Setelah hati kita dipulihkan, saudara, maka yang luar itu otomatis akan mengalami pemulihan. Katakan pemulihan dalam segala sesuatunya, saudara. Dan Tuhan mau memulihkan kita kembali, saudara, hidup kita yang sempat hilang. Apapun yang sempat hilang dalam hidup kita, Tuhan, saudara, sudah siap untuk memulihkan, saudara. Ya, yang pasti kalau cerita Natal itu jiwa yang hilang dipulihkan. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk apa, saudara? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu juga konteks Natal, saudara. Ya, anak manusia, Yesus datang, tujuannya apa? Cari yang hilang, supaya dipulihkan, supaya dikembalikan lagi, saudara. Setiap saudara yang sempat undur, dalam nama Tuhan Yesus, saya beritahu pada saudara, Natal
Tuhan ingin memulihkan saudara. Tuhan akan cari saudara. Tuhan ingin bawa pulang saudara. Sehingga kembali pada Tuhan. Sehingga kembali ibadah. Sehingga kembali dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga kembali dalam tuntunan Tuhan. Dan anugerah Tuhan. Saudara. Ya, juga yang juga yang belum pernah datang pada Tuhan. Karena manusia sejak Adam dan Hawa diciptakan, ditempatkan luar biasa. Tapi sayang, Adam dan Hawa itu melanggar titah Tuhan, berbuat dosa. Sejak saat itu manusia dengan Allah jauh. Manusia mulai kehilangan, saudara. Jarak hubungannya hilang dan semuanya. Lah, Tuhan selalu memulihkan. Kelahiran Yesus akan memulihkan yang hilang, ya dipulihkan, dibawa kembali. Tepuk tangan yang meriah. Kejadian 3 ayat 8 sampai 10, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, ini Adam dan Hawa, Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Jadi suasana bagus sekali. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu di hadapan Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ada sesuatu yang aneh. Waktu manusia itu dengar Tuhan ada, Tuhan sedang jalan di situ, malah manusia itu sembunyi, saudara. Oh, di hadapan Allah, saudara. Ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Jadi dicari, dipanggil, di manakah engkau, Adam dan Hawa? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Dikatakan dan dijelaskan Adam, kenapa sembunyi? Ya, waktu dengar Allah berjalan, hatinya menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi, saudara. Jadi beda sekali sebelum berbuat dosa dan setelah berbuat dosa. Dulunya Adam dan Hawa diciptakan luar biasa sekali, saudara. Ditaruh di Taman Eden, saudara. Hubungannya dengan Tuhan itu dekat sekali. Oh, sering ya, mereka berjalan-jalan di Taman Eden, seringkali berkomunikasi intim sekali, saudara. Tapi sayang, waktu manusia ya melanggar firman Tuhan, makan buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang, tiba-tiba mulai kehilangan sesuatu, saudara. Dulu dekat dengan Tuhan itu senang, saudara. Dulu dekat dengan Tuhan itu bahagia, saudara. Sekarang justru takut. Orang kalau sudah berbuat dosa itu hatinya penuh dengan ketakutan. Takut kalau ketahuan. Takut nanti akibatnya, hidupnya penuh dengan takut. Dekat-dekat dengan Tuhan saja takut. Aku orang berdosa, aku sudah melanggar Tuhan, aku sudah ya melakukan dosa. Banyak takut, kehilangan damai sejahtera, kehilangan keintiman dengan Tuhan, hilang sesuatu yang mendatangkan anugerah besar dalam kehidupannya, saudara. Tuhan cari dia, saudara, supaya sekali lagi, saudara, akhirnya bisa dipulihkan, akhirnya bisa dikembalikan, yang hilang bisa didapatkan kembali, saudara. Maka Allah mulai merancangkan ya Mesias lahir di dalam dunia, ditebuslah manusia dari akibat dosanya supaya bisa kembali pada Tuhan, bahkan hanya bisa dipulihkan, bahkan hanya bisa diberi hak menjadi anaknya Tuhan, dipulihkan statusnya, saudara. Yang hilang dikembalikan, saudara. Saya juga ingin berkata pada saudara, saudara saat yang hidupmu itu merana, yang hidupmu itu tidak bahagia, hidupmu penuh dengan khawatir, hidupmu penuh dengan keresahan, saudara, penuh dengan ketakutan, takut ini, takut itu, takut sakitnya makin parah, takut rumah tangganya, wah lebih hancur lagi, takut tentang studi pekerjaannya, takut tentang keuangan pelayan dan macam-macam, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ingin yang hilang, ya damai yang hilang, hubungan dengan Allah yang hilang, dipulihkan kembali. Tepuk tangan untuk Tuhan kita, Yesus Kristus, saudara. Jadi saudara, itu yang Tuhan inginkan, saudara, supaya yang hilang bisa dikembalikan, saudara. Semangat yang hilang dipulihkan, saudara. Keberanian yang hilang dipulihkan, saudara. Iya, saudara. Oh, itu sesuatu yang luar biasa. Kasih karunia yang hilang dipulihkan, saudara. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Mungkin di antara saudara ada yang sedang berseru hari-hari ini,
Di mana suamiku yang setia, dulu setia, sekarang kok enggak setia. Dulu suamiku enggak seperti itu loh ya, sekarang kok terus ngeleceh di mana-mana. Suamiku yang setia hilang. Dalam nama Tuhan Yesus, imani saudara, Tuhan bisa memulihkan suamimu yang setia, kembali lagi setia. Betul saudara? Atau suaminya mengeluh, istriku dulu ini wah respect sekali loh, dulu ini lembut sekali loh, sekarang kok berubah gitu saudara, malah terus ya nuntut, malah terus ini dan macam-macam. Di mana istri saya yang seperti yang dulu? Dalam nama Tuhan Yesus, imani istri yang seperti dulu, yang hilang seperti dulu, bisa dipulihkan, 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 dipulihkan. Atau anak dulu waktu masih kecil, wah taat, nurut, dekat saudara, sekarang mulai pergaulannya salah, hilang. Oh, di mana anak saya yang seperti dulu itu sekarang kok nggak seperti dia lagi? Jadi wah berontak, wah jadi sekarang nggak dekat lagi saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, yang hilang dipulihkan, yang hilang bisa dipulihkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin saudara punya juga keluhan, ini KKS saya kok dulu menyala-nyala, dulu semangat, wah gerak sampaikan jiwa, oh kok hilang sifat yang dulu lagi. Dalam nama Tuhan Yesus diimani, bulan ini saudara dapatkan kembali KKS saudara menyala lagi, KKS saudara berkobar-kobar lagi, KKS saudara bangkit lagi saudara. Kok enggak seperti dulu, sekarang komselnya oglangan loh saudara. KKS seperti itu dipulihkan. Atau sebaliknya KKS terhadap anggotanya, dulu ini anggota setia loh, ini hilang setiaannya saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi diimani, yang hilang dipulihkan kembali. Tepuk tangan yang sangat meriah. Kita lihat satu kisah lagi, yaitu tentang Musa. Saudara, Keluar 6 ayat 11. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengar aku. Bagaimana mungkin Fir'aun akan mendengarkan aku? Aku sendiri tidak betah lidahnya, saudara. Jadi ceritanya saudara, Musa ya satu kali, sekalipun dia jadi jenderal, dia pernah bunuh tentara Mesir. Lalu ketahuan, dia jadi ketakutan saudara. Dan akhirnya dia melarikan diri di padang gurun saudara, supaya tidak ditangkap, mungkin supaya tidak dibunuh atau apa. Pokoknya dia ketakutan, lari di padang gurun saudara, tahun demi tahun, sampai puluhan tahun, sampai 40 tahun saudara. Di padang gurun sudah pengharapannya hilang saudara. Saat itulah Tuhan datang, waktunya Tuhan datang, kairosnya Tuhan datang. Tuhan nampakkan diri pada Musa dalam semak yang menyala gitu saudara. Dalam pertemuan itu singkat cerita, Tuhan sampaikan ya rencana Tuhan, Musa akan dipulihkan, dia akan dibangkitkan jadi pemimpin besar. Dia diutus, ayo kembali ke Mesir, ya temui Fir'aun, ya supaya umatku bisa dibebaskan ya dari perbudakan saudara. Lalu berkatalah seperti ini Musa, umatku sendiri aja nggak percaya dengan aku kok. Dulu aku mau bela, malah mereka melawan aku. Masa Fir'aun bisa dengar perkataanku saudara? Takut, sekarang balik ke Mesir aja takut. Oh sekarang ada Fir'aun saya takut. Bahkan dia bilang, aku petah lidah, nggak pandai bicara, nggak bisa bicara saudara. Iya saudara. Padahal Musa itu aslinya dulu itu orang hebat, jenderal yang hebat, jenderal yang kekuatannya luar biasa sekali saudara. Oh itu orang yang hebat. Tapi semuanya itu sudah hilang, keberaniannya hilang, keyakinannya hilang, semuanya hilang. Tapi sekali lagi Tuhan ingin pulihkan. Kisah Rasul 7 ayat 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia apa saudara? Sekarang perhatikan apa? Ia apa saudara? Ayo 1, 2, 3. Ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Saudara perhatikan, dulu hebat jenderal, dia berkuasa,
Perkataannya ada kuasanya. Perkataannya itu buat orang takut, saudara. Oh, perbuatannya itu hebat sekali. Saat itu hilang semua, saudara. Ya, tapi sekali lagi, Tuhan, waktunya datang. Tuhan mulai bangkit dia. Tuhan akan bangkitkan. Sehingga dia, ya, janji Tuhan dikembalikan. Maka dia juga kondisinya di dalam dipulihkan, saudara. Keberaniannya dipulihkan. Perkataannya dipulihkan, saudara. Dan setelah itu, dia melangkah. Ya, kembali ke Mesir. Dia temui Fir'aun, saudara. Dan Tuhan sertai. Dia berkata, perkataanku nggak ada kuasanya, orang nggak mau dengar. Tapi oleh perkataannya, Fir'aun dipaksa lepaskan umat Allah. Nggak mau. Tulah ke satu, tulah kedua, tulah ketiga, tulah keempat, saudara. Sampai tulah ke-10. Perkataannya mendatangkan kuasa, mujizat. Perkataannya membuat Fir'aun akhirnya menyerah, saudara. Perkataannya menyelamatkan bangsanya dari perbudakan Mesir. Amin. Amin. Saya juga ingin berkata pada setiap saudara, tangkap. Ya, semuanya seperti Adam tadi, keberaniannya sudah hilang, ditangkap, saudara. Ya, seperti juga Musa. Saya percaya firman Tuhan ini rema. Dengarkan sungguh-sungguh, tangkap sungguh-sungguh. Ini waktunya, bulan ini, bulan pemulihan bagi saya, bagi saudara, bagi kita semua, bagi gereja kita. Bulan pemulihan. Tepuk tangan yang meriah. Katakan kanan kiri, bulan ini, bulan pemulihan bagi kita semua. Siapa yang gak mau dipulihkan, angkat tangan. Nah, siapa yang mengalami pemulihan yang luar biasa, angkat tangan. Nah, tepuk tangannya untuk Tuhan, saudara. Sekarang kita akan belajar bagaimana kita bisa mengalami pemulihan. Yang pasti, saudara, pastikan hidupmu kembali ada di tangan Tuhan. Sang ahli restorasi, sang ahli memulihkan. Jadi dikatakan hidupmu bawa kembali ada di tangan Tuhan. Jangan jauh daripada Tuhan. Kembali pada Tuhan. Taruh hidupmu di tangan Tuhan. Taruh pengharapanmu di tangan Tuhan. Taruh kesehatanmu di tangan Tuhan. Taruh rumah tanggamu, ya, di tangan Tuhan, saudara. Taruh studi pekerjaan keuanganmu di tangannya Tuhan, saudara. Taruh komselmu, taruh pelayananmu, taruh masa depan dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan yang bertindak, maka Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Amin. Jadi sekali lagi, kalau ada saudara sadar hidupmu jauh dari Tuhan, hanya satu cara, kembali pada Tuhan. Ada saudara yang undur, kembalilah pada Tuhan. Supaya Tuhan bisa memulihkan saudara. Anak yang hilang bisa dipulihkan hanya setelah dia kembali pada bapaknya. Betul, saudara? Sekalipun gak layak, tetap dipulihkan, saudara. Sekalipun keadaannya sudah hancur, tetap dipulihkan, saudara. Ya, sekalipun dia sering gak yakin, aku ingin kembali, tapi bapakku mungkin gak mau. Aku sudah jadi budak, jadi hambanya saja, gak mau. Karena hamba di rumah bapakku masih lebih enak keadaan dari aku. Dia sering merasa gak layak, tetap saja, ya, dalam tangan Bapak dia dipulihkan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yeremia 18 ayat 3-6. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka dibuanglah periuk itu. Kok diem tuh, saudara? Maka apa? Maka apa ya? Maka apa, saudara? Tukang periuk itu mengerjakannya kembali, nggak dibuang, saudara. Sekalipun waktu dikerjakan rusak, saudara, maka akan dikerjakan lagi, dikerjakan lagi, dikerjakan lagi. Masih kurang baik, dikerjakan lagi, masih, saudara, rusak kurang baik, dikerjakan sampai jadi seperti yang dia inginkan, sampai jadi seperti yang dia harapkan, sampai jadi seperti yang dia rencanakan. Tuhan beri contoh seperti itu, saudara. Iya,
Lalu saudara, yang mencari bencana itu menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat 5, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakah aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Seperti itu kamu di tangan Tuhan, hai jemaat keluarga Allah. Seperti itu di tangan Tuhan, saudara, setiap saudara dan saya. Artinya Tuhan itu ingin mengingatkan kita, selama engkau ada di tangan Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Engkau tidak akan dibuang, engkau tidak akan dihancurkan, saudara. Hati Tuhan adalah hati memulihkan. Maka seperti kita melakukan perjamuan kudus, mengingatkan betapa besarnya Dia justru rela, Dia yang dihancurkan, supaya kita tidak hancur, supaya kita bisa dipulihkan, supaya kita bisa mengalami hidup yang penuh dengan kasih karunia, bahkan supaya kita bisa jadi anak-anaknya Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam keluarga Allah, hidup dalam kasih karunia daripada Tuhan. Itu hatinya Tuhan. Ada di antara mungkin merasa aku itu bejat. Ya sudah terlalu rusak, sudah terlalu bejat. Keadaanku itu sudah hancur, sudah terlalu hancur, enggak mungkin dipulihkan. Mungkin ada yang seperti itu, sampai takut. Dulu zaman dulu ada lagu, saya ingat, ya lagunya enggak tahu Pak Silvano enggak. Masakah Tuhan masih mau dengar doaku? Ya saudara, jadi meragukan, sudah terlalu jelek, sudah terlalu busuk, sudah terlalu parah gitu saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, selama saudara hidup, selama saudara mau kembali pada Tuhan, taruh masa depanmu, taruh dirimu, taruh masa depanmu dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan akan kembali membentuk saudara, kembali Tuhan akan melengkapi saudara, dipulihkan sampai jadi seperti yang Tuhan inginkan, sampai jadi seperti yang Tuhan kehendaki. Bagi Tuhan tidak ada yang mudah. Itu caranya Tuhan tidak habis-habisnya. Tapi jangan ya gitu ya Pak ya. Berarti nanti kalau sudah tua saja aku bertobat. Oh, orang mati itu bisa mendadak saudara. Selama saudara sadar hari ini, kalau saudara berani datang kepada Tuhan, serahkan hidupmu, serahkan masa depanmu, serahkan kesehatanmu, serahkan pernikahanmu, keluargamu, serahkan ya kerjaan, keuanganmu, serahkan masalahmu dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memulihkan. Amin. Gambarannya seperti GPS. Saudara, sini siapa yang pakai GPS? Angkat tangan. Siapa ini? Kalau yang muda-muda ini pasti pakai GPS ya. Pakai GPS ya? Ya, saya mau tanya. Kalau naik mobil pakai GPS, ya dua-duaan jawab ya saudara. Harusnya ini terus, saudara belok kiri. Lalu GPS-nya ngomong, gimana toh? Sudah dikasih terus kok belok kiri, gitu atau gimana? GPS-nya enggak marah-marah. Biarpun sudah terlanjur belok, lalu masih dikasih ke kanan. Nah gitu saudara, betul enggak? Sudah kanan, keliru lagi saudara, 14 lagi saudara. GPS-nya marah apa enggak? Sudah dikasih tahu, dilanggar lagi gitu enggak? Enggak, GPS-nya ngasih jalan keluar lagi. Kasih jalan keluar lagi. 3 kali kasih jalan keluar lagi. Betul? Enggak bosan-bosannya GPS. Selama saudara masih mau pakai GPS itu, saudara, GPS akan terus menuntun. GPS akan terus menuntun. GPS terus akan menuntun. Apalagi Tuhan. Selama saudara mau dituntun, Tuhan mau nuntun saudara. Tuhan akan membimbing saudara. Tuhan akan terus mengarahkan saudara. Tuhan akan terus memulihkan saudara. Sampai kepada rencana Allah dalam hidupmu. Sampai rencana Allah tercapai dalam kehidupanmu. Itulah Tuhan. Taruh dalam tangan Tuhan. Imanmu, pengharapanmu, masalah apa dalam tangan Tuhan. Saudara akan lihat kasih karunia, kemuliaan Tuhan yang luar biasa bisa dinyatakan. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Apapun, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, tadi ya saya sampaikan tentang kalau setiap kali ada perjalanan rohani, saudara, di sana ada yang namanya Qumran. Yang pernah ke Ulen tahu, ditemukan kitab-kitab
yang ditulis ya 2000 tahun yang lalu minimal gitu saudara. Jadi ceritanya ada satu kelompok orang, kelompok Esen namanya itu saudara. Itu mereka sungguh-sungguh berusaha hidup dan kekudusan. Mereka menyendiri di Qumran itu saudara. Hidupnya hanya untuk menulis Taurat. Hanya tulis terus. Kitab-kitab terus. Nulis saja. Terus nulis terus saudara. Mereka jauhkan diri dari pengaruh dunia. Nulis terus saudara. Nulis terus saudara. Ya, menurut yang ada di sana jelaskan Yohanes Pembaptis termasuk kelompok ini saudara. Pernah masuk di kelompok ini maksudnya gitu saudara. Nah, mereka terus isinya nulis kitab ini saudara. Satu kali diserang kalau Roma, dan mereka takut lari saudara. Lalu berusaha bawa sulit sekali. Maka mereka lari di gunung-gunung itu daerah situ saudara ya. Lari di gunung-gunung dimasukkan di gua-gua yang mereka bisa masukkan. Karena mereka nggak mungkin lari bawa seperti itu guci, nggak mungkin saudara. Di sembunyian mereka lari. Oh mereka melarikan diri. Tapi nggak pernah kembali, nggak tahu. Mereka aja tertangkap, kebunuh atau apa. Nggak tahu saudara. Iya 2000 tahun kemudian. Ada seorang ya suku Beduin saudara. Yang mengembalakan domba di daerah itu. Dombanya bukan domba, kambing. Kambingnya itu hilang satu. Dicari saudara. Terus akan datang ke setiap tempat saudara. Kalau ada satu kali ada satu gua, dia nggak tahu kambingnya ada dalam atau tidak. Ambil batu dilempar. Maksudnya kalau dilempar batunya, mungkin kambingnya akan lari keluar gitu saudara. Tapi waktu dia lempar, dia dengar seperti ada suara sebentar diguci pecah, periuk pecah, krak gitu. Kaget ada apa di dalam? Maka dimasuk, maka mereka menemukan ya seperti tadi gulungan-gulungan tadi itu saudara. Ya seperti ini di dalam di mana ya? Tadi ada seperti di dalamnya lah. Ini isinya gulungan-gulungan kitab gitu. Isinya seperti ini. Lalu mereka lihat ya sudah karena itu ditulis dari kulit saudara. Dibawa pulang dijual di pasar. Karena zaman dulu mereka pakainya itu sandal jepit dari kulit gitu saudara. Zaman Tuhan Yesus kalau saudara lihat film-film. Jadi itu dianggap dijual bisa dipakai untuk sandal. Tapi karena dilihat ini sudah tua sekali, nggak kuat, nggak laku saudara. Namun Tuhan itu punya cara. Satu kali ada seorang yang ahli tentang ya peninggalan-peninggalan. Ini kelihatannya ini barang langka saudara. Lalu dibeli. Lalu akhirnya sempat dibawa ke Amerika untuk diteliti. Dan semua orang kaget. Ternyata ini sungguh-sungguh nilainya luar biasa. Karena sudah umur sekitar 2000 tahun ditemukan saudara. Lalu mulai digerakkan saudara. Mulai cari di semua tempat. Lebih banyak lagi. Gua-gua lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi saudara. Ditemukan banyak. Kitab Yesaya. Kitab Esther. Dan banyak kitab-kitab yang lain saudara. Dan setelah itu sekarang ditaruh di museum. Di sana ada museumnya saudara. Tapi setiap kita ke sana selalu diajak lihat di Qumran itu saudara. Tuhan tahu cara membuat yang hilang kembali. Sudah 2000 tahun itu sudah hilang. Tapi Tuhan tahu caranya. Saya yakin ya Tuhan yang merekayasa. Mereka nulisnya di Qumran. Karena Qumran itu sebelahnya Laut Mati. Jadi tanahnya itu tanah garam saudara. Tanah campur garam saudara. Sehingga seperti Laut Mati. Nggak ada binatang bisa hidup. Ya, nggak ada kalajengking. Nggak ada bakteri bisa hidup. Semua bakteri mati. Sehingga karena ditulisnya di situ nggak ada bakteri, ya 2000 tahun nggak dimakan bakteri, tetap utuh, betul. Dan di situ nggak lembab, kering dan nggak ada lagi. Sehingga 2000 tahun tetap utuh karena Tuhan sudah punya rencana 2000 tahun kemudian akan ditemukan kembali untuk membuktikan Alkitab yang ada sekarang sama karena setelah dibuka sama. 2000 tahun yang lalu dan sekarang sama. Tuhan tahu cara. Sudah 2000 tahun hilang. Tetap saja bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Akan dipulihkan. Yang hilang dalam hidup saudara bisa dipulihkan. Akan dipulihkan. Yang penting kembalilah kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh saudara serahkan dalam tangan Tuhan.
ikuti Tuhan, saudara. Hidup dalam tuntunan Tuhan. Saudara akan lihat Tuhan berkarya luar biasa. Serahkan segenapnya, saudara. Dan luar biasa. Ada, ini kalau sekarang hanya kisah saja ya, saudara. Untuk ilustrasi. Ada seorang anak, saudara, sukanya main ketepel. Orang Solo bilang apa ya, pelinteng gitu zaman saudara. Ketepel, saudara. Dia senang. Wah, ketepel. Ada cicak ditembak, bang gitu, saudara. Kalau cicaknya kena jatuh, senang dia, saudara. Lalu kalau ada pohon mangga gitu, saudara, pakai ketepel, bang, senang. Ya, mungkin Pak Rangga dulu juga gitu, mungkin ya, mungkin saja, saudara. Senang. Dia sedang senang-senang, saudara. Lihat ada angsa. Ayahnya itu karena suka koleksi, saudara, binatang-binatang dari luar negeri, mahal-mahal gitu, saudara. Ada angsanya, bapaknya, saudara, yang mahal itu, saudara, dari luar negeri, kuek-kuek, kuek-kuek. Seolah-olah angsanya itu ngece. Apa bisa kamu? Ya, ketepel aku gitu, saudara. Jadi dia merasa tergoda. Ini kok ngece terus, saudara. Sepertinya nantang, saudara. Akhirnya nggak bisa menguasai hatinya, ambil ketepel, peng, kena kepala, tek, pek, mati. Saudara tertawa, dia ketakutan. Mati. Ini kalau papaku tahu mati aku ganti. Dia ketakutan, dia lihat kanan kiri. Untung gak ada orang gitu, saudara. Lalu gali dikubur. Kubur. Setelah kubur dia lihat lagi gak ada orang. Lalu dia masuk. Kira-kira lega apa takut? Saya mau tanya, saudara, lega atau takut? Takut. Dosa itu sekalipun gak ketahuan tetap takut. Ayo, suami yang selingkuh, lah pulang aja takut. Istri yang nggak tahu aja tetap ketakutan. Ayo, betul nggak? Atau sebaliknya sama saja. Dosa itu takut, nyuri itu takut. Saudara. Lalu saudara, kebetulan besok paginya ayahnya itu pulang dan ibunya dari tempat kerja bilang, yang kebaca tadi, namanya Andi ya. Ini buat contoh Andi. Andi, coklat ini coklat. Tadi ayah ibu pulang beli coklat. Ayo Andi, coklat, mau enggak coklat gitu. Andi wah senang dibelikan coklat. Baru dia mau maju, adiknya lari mendekati dia. Kuek. Hanya gitu saja adiknya. Adiknya enggak rebutan, hanya ngomong apa? Kuek gitu, saudara. Dia bingung kok kuek. Ada apa? Kuek gitu saja, saudara. Dia, saudara, oh ketahuan. Adiknya tahu gitu, saudara. Lalu adiknya ngomong, kalau kok teruskan coklat itu ambil. Kuek, saudara. Artinya akan dilaporkan bapaknya gitu, saudara. Dia terpaksa diam. Adiknya ngomong dengan ayahnya, Bapak gitu ya. Ini Andi gak suka coklat. Giginya sedang sakit. Baru pulang ke dokter gigi, dokter Kaleb gitu, saudara. Giginya sedang sakit, gak mau coklat. Dia diam saja, gak berani protes. Sebab kalau protes, kuek. Besoknya, saudara, ayahnya datang lagi. Sekarang lebih luar biasa. Sepatu baru, tas baru untuk sekolah, saudara. Ayahnya ibunya sengaja, Andi dipanggil itu, bilang, ini sepatu baru, tas baru gitu, saudara. Dia juga sekaligus semangat. Baru dia sempat mau lari, adiknya nggak usah lari, kuek gitu saja, saudara. Nggak usah pakai lari, kuek gitu saja. Dia bingung ini. Dia mau nekat, kuek. Kalau saudara jadi dia, nekat apa enggak? Ayo. Yang atas juga, ayo di depan. Nekat apa enggak baiknya? Enggak nekat ya. Hari demi hari kehilangan banyak berkat. Harusnya orang tuanya mau beri berkat. Gara-gara kuek tadi, diserobot sama adiknya semua. Kehilangan banyak berkat. Lalu dia mulai mikir, kalau gini terus habis aku. Semua dirampas adikku terus. Akhirnya dia ambil keputusan, sudah aku mau ngaku pada bapak saja. Kalau enggak habis-habisan aku bangkrut. Entek terus gitu, saudara. Memberanikan diri datang pada ayahnya. Ya bapak, aku mau ngaku. Tapi jangan dimarah ya. Ya aku minta ampun, aku salah. Ya aku ada apa? Ya jangan gemetar, jangan takut-takut. Angsanya ayah yang dari luar negeri itu aku waktu main ketepel aku tembak mati, aku kubur. Dia ngomongnya sambil takutan, saudara, sambil apa? Takutan, saudara, nggak berani lihat ayahnya. Dia ngomong sambil tunjuk mata.
kok ayahnya nggak marah ya? Lalu dia lihat, ayahnya malah tersenyum. Dia heran, loh kok tersenyum? Ayah nggak marah, tersenyum. Ayahnya bilang apa? Lah waktu kau melintang aku lihat kok dari jendela aku tahu. Loh, lah kok ayah diam saja? Iya, aku sedang mendidik engkau. Terbuka, jujur, salah jujur, ngaku, minta maaf, diperbaiki. Engkau tetap saja sembunyikan dosa, sembunyikan kesalahan, saya biarin. Biar engkau kehilangan, orang dosa itu kehilangan berkat. Berkatmu hilang terus, berkatmu hilang terus, berkatmu hilang terus. Aku tunggu sampai engkau ngaku, sampai engkau bertobat, sampai engkau bisa menyelesaikan masalah itu. Saudara dengar ya, saudara yang berbuat dosa kalau enggak diselesaikan di hadapan Bapa Tuhan dalam nama Yesus, saudara kehilangan semua berkat. Setelah dia ngaku, hanya Papa yang ngomong, ya besok ya belajar ya, jangan laku lagi dan berusaha. Salah ngaku, mesti diperbaiki. Lalu hari-hari berikutnya dia mulai dapat berkat lagi dari ayahnya, dari ibunya, kasih karunia. Amin. Taruh tanganmu dalam tangan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Datang pada Tuhan. Salah pun ngaku, saudara. Dalam Tuhan ada pengampunan. Dalam Tuhan ada pemulihan. Ya, dalam Tuhan ada kasih karunia. Seperti anak yang hilang juga. Dan kalau saudara lakukan seperti itu, saudara akan beruntung. Apalagi ini bulan pemulihan. Apalagi ini bulan pemulihan. Ini bulan apa saudara? Pemulihan. Saudara akan lihat bulan ini menjadi bulan penyelesaian. Bulan ini akan jadi bulan pembalikan dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan yang berfirman, Tuhan itu menggenapi firman-Nya. Tuhan yang berjanji, Tuhan itu genapi janjinya. Dia berkata, bulan ini Tuhan sediakan pemulihan. Saudara berani tangkap, saudara berani tinggalkan dosa, saudara taati perintah Tuhan. Jangan langgar perintah Tuhan, pasti akan alami. Amin, saudara. Saya akan tutup dengan beberapa, saudara. Iya, yang beberapa kesaksian aja, saudara. Yang pertama, saudara, luar biasa sekali. Ya, ada satu keluarga lah, suaminya Pak Roni, istrinya Ibu Titin. Jadi dia bersaksi. Nanti ada kesaksiannya juga, sekalipun ya hanya setengahnya. Saya ceritakan lebih lengkap sedikit, saudara. Jadi dia, saudara, sebelum Covid sudah mengalami usahanya itu agak mundur. Dia pengusaha cukup besar sebetulnya. Tapi mundur terus, saudara. Sampai singkat tahun 2024 itu sudah habis-habisan. Malah hutang terjerat hutang di bank, saudara. Dalam keadaan terkapar. Akhir 2024 itu sudah terkapar. Sudah nggak ada jalan keluar. Usahanya tinggal sedikit sekali, saudara. Hanya untuk supaya bisa nyambung saja. Lalu dapat rema tahun 25, masih ingat? Tahun apa? Double favor. Double favor. Double favor. Double favor. Dia berani percaya. Dia berani tangkap, saudara. Dia berani deklarasikan tahun 2025 double favor. Dia mulai taati. Ya berusaha lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Petunjuk firman Tuhan. Dilakukan. Dan kaget, saudara, Januari tiba-tiba terjadi, ini Januari ya, ada perusahaan nasional yang besar, tiba-tiba order banyak sekali, saudara, sampai sejak Januari omsetnya 22 kali lipat. Bukan 10%, bukan 22%, bukan 100%, 22 kali. Karena tiba-tiba dapat order dari perusahaan raksasa nasional. Sejak saat itu dipulihkan. Lalu ceritanya nyambung, baru 2 Jumat yang lalu, bukan Jumat ini Jumat sebelumnya, saudara. Tiba-tiba Tuhan itu bicara dengan dia ke Solo, minta didoakan dan datang di Miracle Net, katanya dia gitu. Tuhan bicara dalam hatinya, Solo, dan ini tinggalnya Jakarta, saudara.
Ke Miracle Net, minta didoakan gitu saudara. Dia belajar nurut, dia belajar taat. Ya sudah, dari Jakarta naik pesawat terbang saudara ke Solo, saudara sorenya Pondok Daud, malamnya ikut Miracle Net saudara. Lalu di Miracle Net dia ya juga didoakan, minta didoakan. Ada banyak itu saat ikut Miracle Net, saat didoakan saudara, luar biasa sekali saudara. Setelah itu besok paginya saudara rekaman video seperti yang nanti akan ditayangkan itu, dia rekaman saat itu saudara, lalu pulang. Nah senanya tiba-tiba Bu Nita itu kaget, di rumahnya ada ayam goreng widuran gitu saudara. Loh ini siapa yang bawa ayam goreng widuran di Jakarta kok? Siapa yang dari Solo, apa dikirim dari Solo atau gimana? Ternyata dia waktu sebelum pulang, waktu rekaman dengan Andi, mampir ayam goreng widuran, bawa sana. Bu Nita dikirimi ayam goreng widuran saudara. Lalu apa, Bu Nita bersaksi minggu yang lalu, bukan ini ya. Jadi kalau saudara lihat khotbahnya Bu Nita ada kesaksiannya ini. Tidak dibuat-buat saudara. Bu Nita tanya, kenapa? Dia bilang, aku disuruh Tuhan ke Solo saudara. Lalu pesan lagi, Bu juga ikut doakan ya. Ya, karena dia sudah pernah minta Bu Nita doakan. Doanya apa tahu enggak? Doakan, aku ini sedang ya ada orang mau apa namanya pesan. Namanya perkedel, namanya apa saudara? Tak kira dulu namanya bergedel, ternyata perkedel gitu saudara. Bu Nita sempat ngomong, masalah perkedel aja minta didoakan. Perkedel tahu saudara, dari kentang itu saudara. Lu sekalipun ini perkedel Bu, tapi ini tendernya kontraknya 1 juta. 1 juta perkedel. Dia minta didoakan, kenapa? Karena aku sebetulnya pasti kalah. Karena masalah harga kalah, dia lebih tinggi. Masalah rasa juga kalah. Jadi rasanya kalah enak, harganya kalah murah. Jadi minta tolong Tuhan, minta puja Tuhan, doakan. Maka Tuhan nyuruh ke Solo juga, ke Miracle Net, ke Pondok Daud. Dan terus minta didoakan juga saudara. Balik, kagetnya hanya berapa hari kemudian setelah dari Solo, deal, menang dia. 1 juta per kedel. Maka itu saudara, oh semua sudah enggak ada karyawan kumpulkan lagi. Tempatnya dulu sudah enggak dipakai lagi semua. Ya Pak Bro ya semua saudara. Ya untuk kerjakan 1 juta per kedel. Tadi ada yang tanya katanya Rinda. Itu 1 juta rupiah. Pesannya apa 1 juta per kedel. Ini tak ulangi lagi. 1 juta per kedel. Tuh saudara dengar ya. Kalau Tuhan mau berkarya apapun bisa. Hanya masalah apa? Perkedel. Kataan sebelah, perkedel saja bisa loh buat memulihkan keadaanmu. Kataan sebelahmu, perkedel saja bisa loh buat pemulihan. Dia ahlinya membuat pemulihan. Boleh 2000 tahun tetap bisa. Boleh masalah sepele, perkedel sudah bisa dipakai membawa pemulihan. Itu kasih karya yang luar biasa saudara. Yoel 2 ayat 25. Yoel 2 ayat 25. Karena dia berkata, jadi sebelum ke Solo dia sudah dapat terima dari Tuhan. Sebelum atau sudah lupa, pokok sebelum deal dia sudah dapat terima dari Tuhan. Yoel 2 ayat 25. Aku akan memulihkan keadaanmu. Ya tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengirim. Tentaraku yang besar akan kukirim di antara kamu. Dia dapat terima. Saudara perhatikan ya, ditangkap, dipercayai. Tuhan itu lakukan. Kalau bagi saya heran loh. Saya terus ingatkan saudara, semua hidup kita itu di tangan Tuhan. Gereja kita itu dalam tuntunan Tuhan. Semua firman itu rema. Ini seperti drama ceritanya kok saudara. Sudah dipersiapkan orangnya juga saudara. Ngalami pemulihan, betul saudara. Ya kebetulan ini baru saja loh. Jadi tadi juga baru disaksikan di Jakarta juga saya lihat ya. Tentang perkedel, terus tentang 2 kali lipat saudara. Firmannya tentang ini. Tuhan sudah berikan contoh. Saya dorong, beranilah percaya. Jangan tidak percaya dengan Tuhan. Semua dalam tangan. Taruh hidupmu,
taruh masa depanmu dalam tangan Tuhan. Dia yang akan berkarya. Dia akan pakai saudara. Izinkan, hancurkan ya semua yang tidak baik. Buang dosa, tinggalkan dosa. Belajar taat sepenuhnya. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Saya tutup dengan yang terakhir. Satu kesaksian. Pas Jumat kemarin. Tuhan itu hebat. Buat segala sesuatunya bukan kebenaran. Tepat semua. Jadi Jumat kemarin saudara. Ya dalam Miracle Night itu datang suami istri. Wah bersyukur, senang sekali. Ngalami pemulihan pernikahan mereka. Saudara. Wah baru saja dipulihkan sukacita. Jadi ceritanya waktu mereka menikah, saudara, ya suami cerita, lalu suaminya ke luar negeri mau usaha supaya bisa penghasilannya lebih baik itu, saudara. Dalam perjalanan luar negeri, saudara, ya mengalami banyak pergumulan, saudara. Ya singkat cerita, tapi juga ditolong Tuhan. Tapi dia juga lupa, akhirnya jauh dari Tuhan, itu saudara. Hidupnya salah. Bukan hanya itu, saudara. Dia hubungi istrinya berkata cerai, itu saudara. Istrinya kaget, tidak ada angin, tidak ada apa-apa, tiba-tiba diajak cerai. Dia kan tiba-tiba ada cerai, dia nggak tahu gimana. Datang ke Pondok Daud, datang ke Miracle Night, sampai gulung-gulung nangis, saudara. Minta didoakan terus, saudara. Berkali-kali, bukan satu kali, saudara. Bahkan dia cerita, ada satu yang jadi rema dari dia. Waktu saya doakan dia, saya kuatkan imannya, jangan takut dalam tangan Tuhan. Lalu saya mulai mengatakan, suaminya namanya Peter. Peter, dalam nama Tuhan Yesus, kembali pada istrimu. Dalam nama Tuhan Yesus, pulang, kembali. Maksudnya dalam doa saya perintahkan Peter itu, yang ada di luar, kembali pada istrinya. Saudara, bagi istrinya itu rema, ditangkap, kembali. Dan baru saja suaminya balik, rumah tangganya dipulihkan. Maka mereka datang ke Miracle Night, saudara. Itu Jumat ini foto kemarin Jumat. Saudara lihat jaketnya aja masih jaket luar negeri. Orang yang suka pergi luar negeri. Dan hebatnya saya kagum. Mereka sepakat bangun bersama-sama. Dan karena ya juga sudah mulai dibukakan jalan di mana negaranya, nanti kalau bisa dikeluarin juga. Malah istrinya mau diajak di sana. Sama-sama merintis kehidupan di sana. Karena sudah ada pekerjaan yang baik. Sekarang suaminya dipulihkan oleh Tuhan. Ya pekerjaannya dipulihkan oleh Tuhan. Pernikahan rumah tangganya. Tapi yang terakhir saya kagum. Mereka berkata di sana. Dia rindu dipakai Tuhan. Dia rindu jadi misionaris. Dia rindu merintis pelayanan di sana. Dipakai oleh Tuhan. Itu Tuhan kita. Dan itu Tuhan yang luar biasa. Cara Tuhan itu menolong kita tuh unik. Kasihnya itu kadang-kadang caranya enggak terpikirkan oleh kita. Membuat kita kagum dengan cara Tuhan. Membuat kita kagum dengan kasih Tuhan. Yang tidak terbatas. Yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Dan itu suatu yang luar biasa. Kalau saudara cerita, dengarkan semua, itu luar biasa. Dan ini semua enggak direkayasa. Jadi semua kesaksiannya pas. Hari ini tentang pemulihan. Minggu-minggu ini Tuhan berikan orang-orang datang yang mengalami pemulihan. Berita baiknya bukan hanya mereka, dua pasang ini. Saudara. Kita semua, gereja kita mengalami pemulihan. Yang hilang dipulihkan kembali. Amin. Izin yang hilang dipulihkan kembali. Amin. Betul, tangkap. Percaya. Saudara akan lihat Tuhan itu nyata. Tuhan itu nyata. Saya doakan setiap saudara tangkap, alami, dapatkan. Kita pujikan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu.
kagum caramu mencintaiku Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Ajaib cinta Tuhan, Dari ajaib proses Tuhan, caranya Tuhan. di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Sebentar, saudara, sebentar. Saya ingin cerita sedikit, saya mendengar tentang lagu ini. Jadi waktu lagu ini diciptakan, lalu dimasukkan di produsernya, saudara. Produsernya minta ada kata-kata yang diganti, dihapus. Itu kata-kata pada titik terendahku. Tuhan tuh ingat, Tuhan gak tinggalkan. Ya mintanya diganti, dia ngotot jangan. Aku dapat lagu ini. Justru aku sedang dalam titik terendahku. Aku ngalami diangkat oleh Tuhan. Lagu ini lahir justru saat dalam titik terendahku. Aku dipulihkan Tuhan. Jangan dipotong. Dan hanya ini diproduksi. Dan lagu ini jadi berkat. Setiap orang yang ngalami, yang menyanyikan dalam titik terendah seperti apapun. Kasih Tuhan itu mengagumkan. Tak serselami. Nyanyikan lagi, kasih yang mengagumkan ini. Kagumi caramu mencintaiku. Katakan pada Tuhan, saudara. Dari cerita Keluar dari hati kita, saudara. hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah. Tak terbatas kasihmu Tuhan, tak terduga jalanmu Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya bisalah musim hidup. Angkat tangan pada Tuhan, saudara. Setiap saudara datang pribadi pada Tuhan. Saya tahu Tuhan sedang berfirman. Saya tahu Tuhan sedang berbicara dalam setiap hati kita, saudara. Roh Kudus berkata-kata pada saudara. Firman ini saya tahu adalah rema daripada Tuhan. Saat kita dalam titik terendah, saat kita sudah tidak tahu lagi apa yang harus kita perbuat, saat itulah kasih Tuhan dinyatakan dengan cara yang tidak pernah terpikirkan, dengan cara yang ajaib, membuat kita tak kagum akan Tuhan. Kuasanya tidak terbatas, kasihnya juga tidak terbatas, caranya juga tidak terbatas. Tuhan itu ajaib, saudara. Dengan segala cara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat tidak ada jalan, Tuhan buka jalan keluar, saudara. Saat tidak ada yang menolong, pertolongan Tuhan justru datang. Saat kita tidak mampu lagi, Tuhan yang memberi kemampuan, Tuhan yang membackup-nya, Tuhan yang menuntunnya, Tuhan yang akan melakukan. Dan saat Tuhan berjanji, Tuhan menggenapi janjinya. Bulan ini, bulan pemulihan, saudara. Bahkan mulai saat ini waktunya pemulihan.
Tangkap saudara, imani saudara. Tuhan ingin setiap saudara mengalami pemulihan daripada Tuhan. Yang hilang, saudara pulihkan kembali. Hubungan pribadi yang hilang dengan Tuhan, yang dekat, dipulihkan kembali. Kehidupan doa saudara yang hilang, dipulihkan kembali. Hubungan suami istri, oh yang intim, yang dekat, yang hilang. Cinta mula-mula yang hilang, dipulihkan kembali. Saudara, kesehatan yang hilang, saudara, dipulihkan kembali. Saudara, kasih karunia, oh keberhasilan yang hilang, dipulihkan kembali. Jiwa-jiwa omset, oh yang majuannya yang hilang, dipulihkan kembali. Berkata-kata pada Tuhan saudara, berkata-kata pada Roh Kudus, Roh Kudus, Engkau tinggal dalam hatiku, pulihkan hatiku. Karena firman-Mu yang berkata, yang dipulihkan yang di dalam dulu. Tuhan jamah hatiku, oh pulihkan hatiku, beri hati yang baru, hati yang penuh kasih, oh kasih agape. Berikan aku hati yang baru, hati yang lapang. Beri aku hati yang baru, hati yang percaya, berani percaya. Beri aku hati yang baru, hati yang berani taat melakukannya, hati yang berani melangkah. Beri aku hati yang baru, hati yang setia Tuhan. Beri aku hati yang baru, yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Oralapasa karalapasa. Tuhan, kami bawa doa-doa setiap jemaat yang ada di tempat ini, yang di bawah, yang di balkon, bahkan yang lewat media online. Oh, dimanapun berada, Engkau yang mendengarkannya, Engkau yang menjawabnya Tuhan. Saat Engkau berfirman, firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Firman-Mu yang melakukannya. Hari ini, hari mujizat. Hari ini, hari jawaban doa. Hari ini, hari pemulihan. Hari ini, hari pemulihan. Tangkap saudara, hari ini hari pemulihan dari Tuhan. Oralah pasakala. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, Engkau terus berkarya sampai jadi, sampai tercapai sesuai dengan firman-Mu, sampai kami mencapai rencana-Mu yang mulia. Dan nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami, sampai rencana-Mu untuk gereja ini Tuhan menjadi kenyataan. Orang lihat Tuhan berkarya sepenuhnya untuk keluarga Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Beri tepuk tangan yang meriah.